Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak BTP, jumpa lagi dalam program podcast Inspirasi. Kali ini bersama saya Edwin Saputra. Dan podcast Inspirasi ini kita mengundang sosok-sosok inspiratif yang akan memberikan kita motivasi baik dalam menjalani kehidupan maupun termasuk dari dunia bisnis dan usaha. Dan kali ini narasumber kita adalah sosok pengusaha muda yang saat ini tengah familiar atau tidak asing bagi masyarakat Bengkulu. Siapa dia? Dia adalah Yosia Yodan, Ketua BPD HIPMI Bengkulu. Siap. Bro, Abang apa aku. kabar bro? Baik, Abang aku. Ya. Sehat ya Banda ya. Ya, memang beliau masih sangat muda ya. Jadi wajar terpilih menjadi Ketua BPD HIPMI Bengkulu. Usia sekarang berapa? Sekarang 34 Abang aku. Iya, 34 34 tapi tahun. sudah menjadi Ketua BPD HIPMI, ini luar biasa. Baik Sanak BTP, mungkin dari sebagian kita sebagian masih penasaran, ini siapa sosok Yosia Yodan ini gitu kan. Karena mungkin baru dalam 1-2 tahun ini namanya familiar di Bengkulu, fotonya mungkin terpampang di mana-mana di Bengkulu, tapi mungkin 5 tahun ke belakang nggak tahu masyarakat Bengkulu siapa Yosia Yodan gitu. Nah, ini mungkin sedikit kita ulas sosok dari Yosia Yodan ini. Nah, saya manggil Bro Yosia aja ya. Siap. Nah, bro, Bebas Abang. ini masa kecil Anda habiskan di mana? Makasih banyak ya Bang Edwin sebelumnya sama BETV. Ini suatu kehormatan bisa berada di sini pada siang hari ini. Jadi kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf ya. Tanpa sedikit pun mau menyinggung ataupun menyombongkan diri, tidak ada sedikit pun terpikir. Jadi saya lahir besar di Kota Bengkulu, di provinsi yang saya cintai ini. Jadi lahirnya sudah di Bengkulu, ya besar. Jadi SD, SMP saya juga di Bengkulu, SMA juga SMA Negeri 5 Bengkulu. Kemudian pada waktu kuliah baru saya ke Bandung. Kuliah pada waktu ke Bandung memang sambil berwirausaha di semester kedua pada waktu itu. Jadi lahir besarnya sudah di sini. Saya sudah putra daerah Bengkulu. SD di mana? Dulu di Karolus. Di Karolus. Iya, SMP? SD, SMP di Karolus, SMA-nya SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. SMA 5. Betul. Di masa-masa sekolah apa Anda memang sudah tertarik dunia bisnis atau seperti apa? Kalau dulu kecil saya sering lihat mama ya. Mama selalu berjuang ya untuk menjadi pengusaha, dari pengusaha kecil. Kemudian ayah juga selalu mengajarkan bahwa hidup itu harus berjuang. Jadi saya selalu ingat bagaimana bapak ibu dari kecil itu selalu berjuang untuk keluarganya. Jadi saya ingat sekali waktu SMP, papa selalu sampaikan kepada saya, karena sering komunikasi ya, sering diskusi dengan papa. Ya kamu sebagai anak yang penting itu di sekolah nggak perlu juara 1, juara 2, tapi yang penting masuk 10 besar. Artinya kalau ada ujian ya harus belajar, kemudian harus bisa bersosialisasi juga. Karena penting bersosialisasi terutama untuk next ya ke depan. Terutama kita ingin berbisnis, mau berwirausaha, itu harus punya jaringan yang baik. Itu yang selalu ayah saya sampaikan dan juga ibu saya sampaikan pada saya. Ya itu mungkin yang salah satu yang mau saya tanyakan tadi. Anda ini sebagai sosok mungkin yang di sekolahnya juara 1 terus atau gimana sih? Kalau dulu 10 besar Pak. 10 besar. Iya, jadi kalau pas ujian ya saya memang orangnya kurang suka belajar ya Pak ya. Nah, maksudnya kalau di tempat duduk duduk itu misalnya 2-3 jam saya nggak bisa. Saya belajar tuh bisa keliling kemana-mana. Jadi memang saya lebih senang olahraga, senang ketemu teman-teman sambil belajar, sambil cerita, itu saya lebih senang. Jadi dulu masih ingat juga waktu sekolah, guru saya pernah marah sama saya kan. Kok ngobrol terus katanya kan? Ini ngobrol terus, tapi waktu ditanya saya bisa jawab Pak. Iya, jadi abis itu nggak pernah marah lagi guru saya kepada saya. Kita ngobrol tetap nyimak kan? Iya, harus tetap nyimak. Multitasking jadinya Pak ya, harus biasa. Iya, baik. Ini di sekolah Anda seperti apa? Apa memang sudah menonjol dari siswa lain atau sama dengan anak-anak lainnya mungkin baik dari circle kegiatan sehari-harinya atau seperti apa? Kalau menonjol mungkin teman-teman yang bisa jawab ya Pak ya, menonjol atau tidaknya. Hanya memang pernah beberapa kali saya jadi ketua kelas, kemudian pernah jadi kapten juga di sekolah waktu bidang olahraga pada waktu itu. Jadi saya memang hobi
bersama dengan teman-teman saya, bersama-sama sebagai satu tim, satu keluarga, yuk sama-sama kita punya visi-visi yang sama. Jadi waktu itu ayah lihat memang saya senang berolahraga, berorganisasi, jadi bapak selalu support saya dalam hal ini. Iya, ya, baik. Baik, itu tadi Sanak BTP dari masa kecil sampai beliau menempuh pendidikan menengah atau SMA itu dihabiskan di Bengkulu. Ini artinya memang Bengkulunian. Iya, betul. Ya. Satu daerah. Nah, kemudian setelah selesai menempuh masa pendidikan menengah, Anda memutuskan untuk kuliah di Bandung. Iya, di Bandung. Ngambil jurusan apa? Dulu manajemen, Pak. Manajemen. Iya, manajemen. Ya, Ekonomi manajemen. Kami juga dapat informasi bahwa sembari Anda menempuh kuliah, Anda juga membuat usaha. Iya, betul. Membuat usaha. Nah, ini bisa diceritakan. Jadi dulu semester 1 masuk kuliah di waktu itu Universitas Parahyangan, tahun 2008. Pada waktu sekolah saya waktu itu cuci mobil, Pak, ke salah satu tempat cuci mobil, ada kafenya, namanya Auto Bridal Prioritas. Nah, saya lihat ini kok nampaknya bagus, dan memang saya senang ya lihat kendaraan sama hobi makan, Pak. Jadi waktu itu saya tanyakan ini memang ada franchise-nya atau tidak. Rupanya memang ada franchise-nya, Pak. Jadi waktu itu bapak saya modalkan di semester 2, kita usaha pertama itu Auto Bridal Prioritas 1. Jadi kita kembangkan sampai dengan cabang yang ketiga waktu itu di Kota Bandung. Jadi memang kuliah sambil bekerja, Pak, waktu itu. Jadi setelah saya kuliah pasti kita langsung kerja, Pak. Inisiatif untuk mendirikan usaha di sana sebenarnya Anda melihat peluang seperti itu? Iya, betul, saya lihat peluang di sana. Dan memang passion ya, Pak ya. Kalau kita lihat satu passion, kita kayaknya ini yakin nih ya, pasti mungkin bisa jalan kalau kita benar-benar bisa prioritaskan hal itu. Dan pada kenyataannya setelah usaha itu berjalan? Ya memang karena fashion ya, Pak. Jadi dari cabang pertama kita bisa buka sampai dengan cabang ketiga pada waktu itu. Sampai dengan cabang ketiga. Betul. Itu Anda sampai semester berapa itu cabang ketiga dibuka? Semester 6, Pak. Semester 6. Iya, jadi hanya butuh waktu hampir 3 tahun. Benar. Jadi memang kita dulu berkolaborasi dengan dealer-dealer juga di Kota Bandung. Jadi ada paket salon mobil, terus mungkin juga kafe kita ya, Pak, yang berkolaborasi di sana. Karena kalau di Kota Bandung orang memang cukup royal untuk paket salon mobil, Pak, di sana. Jadi memang waktu itu momentumnya pas. Jadi memang perlu sekali pada waktu kita berwirausaha itu cari momentum yang pas, Pak. Wah, ini kayaknya peluangnya bagus ya. Jangan kita tunda. Kita siapkan tim, kemudian kita kolaborasi dan harus segera eksekusi. Jangan terlalu menunggu lama momentum itu. Ya, dengan dalam jangka 3 tahun Anda sudah bisa mengembangkan sebuah bisnis di sana. Bagaimana Anda membagi waktu untuk menempuh pendidikan, kemudian untuk mengelola bisnis? Harus ada prioritas ya, Pak ya. Dulu karena memang kita sambil kuliah sambil bekerja, memang prioritas saya jadinya bekerja pada waktu itu. Kuliahnya pun jadinya terbengkalai juga pada waktu itu, Pak. Tapi yang saya syukuri adalah pada waktu saya memulai usaha sejak awal, sehingga itu membantu saya untuk punya keberanian sampai hari ini. Jadi kita harus yakin pada waktu kita punya passion, kita kerja keras. Ayah saya selalu sampaikan bahwa mudah-mudahan kalau kita passion kita dijalankan dengan baik, kerja keras, mudah-mudahan itu bisa membuahkan hasil yang positif, Pak, dalam kehidupan kita. Tapi akhirnya kuliah Anda bisa diselesaikan? Bisa diselesaikan, ya, betul. Dalam berapa tahun? Walaupun butuh perjuangan ya, Pak ya. Bisa karena memang Anda kuliah di manajemen, tapi mungkin kuliahnya lebih banyak di lapangan ya. Iya, betul, Pak. Di usaha yang Anda tekuni. Ya, baik. Ya, kemudian saya juga dapat informasi Anda orang pertama di Bengkulu yang mendirikan sekolah bertaraf internasional, high school. Ya. Apa sebenarnya motivasinya? Karena kalau melihat Bengkulu ini kota kecil, mungkin kalau di daerah Jawa sekelas kabupaten gitu. Kalau saya punya keyakinan ya, Pak ya, dulu waktu awal kita mencari lisensi sekolah high school Bengkulu ini, Pak, untuk di Bengkulu ini, saya melihat ada opportunity yang positif. Yang pertama itu memang waktu itu istri saya mengandung, Pak, mengandung anak pertama. Jadi istri saya tanya, nanti anak kita mau sekolah di mana? Saya bilang di Bengkulu banyak sekali sekolah-sekolah yang bagus. Tapi memang kami punya konsep bahwa sekolahnya harus sekolah bilingual language, Pak. Jadi ada 2 bahasa, Indonesia dan Inggris minimal. Jadi kita kemarin pada tahun 2019 ya, Pak ya, kita ketemu dengan perkumpulan franchise Indonesia. Jadi saya tanyakan kepada Pak ketuanya,
Pak, ada nggak sih Pak sekolah yang bisa mendevelop ataupun bisa kita bawa ke Bengkulu tapi bilingual language, minimal ada bahasa Inggrisnya. Nah, disampaikan ada, yaitu HighScoop. Nah, kebetulan HighScoop ini sudah cukup terkenal ya namanya di Indonesia. Jadi kita bertemu dengan ownernya adalah Bu Antarina SF Amir. Kita diskusi, akhirnya Bu Antarina setuju bahwa lisensi ini bisa dibawa ke Provinsi Bengkulu, ke Kota Bengkulu. Jadi tahun pertama itu ada 100 siswa Pak untuk HighScoop Bengkulu. Sekarang sudah lebih dari 200 siswa yang ada di Sekolah HighScoop Indonesia Bengkulu. Jadi tujuan utamanya tadi pertama untuk putra saya Pak dan juga putra-putri Provinsi Bengkulu. Jadi harus bahasanya harus bisa dua. Minimal bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris itu juga harus wajib Pak. Nah sekarang yang paling penting juga adalah bahasa Mandarin ya Pak ya. Kemarin saya baru pulang dari China, bagaimana China itu bisa menjadi negara yang sangat-sangat berkembang, bukan saja negara yang sangat maju, bukan sekadar negara berkembang Pak. Mengapa? Karena itu tadi Pak, mereka punya inovasi, punya teknologi yang luar biasa, bagaimana mereka juga belajar bahasa, jadi benar-benar bisa sustain negaranya Pak. Bagaimana dengan Anda mendirikan HighScoop ini kemudian untuk menjadi bagian dari pembangunan Provinsi Bengkulu sendiri? Syukurlah dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota selalu memberikan support ya Pak ya, untuk kita membangun sebuah usaha ataupun yayasan. Kalau di sekolah kan yayasan nih Pak ya. Jadi dari pemerintah provinsi, pemerintah kota selalu memberikan support ya, kepala dinas juga memberikan support, pengawasan juga selalu memberikan support, sehingga support seperti ini, kolaborasi seperti ini memberikan kami semangat tambahan Pak, karena dengan adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota ini membantu kami untuk lebih termotivasi untuk membangun Provinsi Bengkulu yang kita cintai ini. Ya. Baik, Sanak BTP, itu mungkin sekilas tadi apa yang disampaikan bagaimana sosok atau profil dari Yosia Yodan, Ketua BPD HIPMI Bengkulu. Mungkin masih akan banyak kita gali, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, Sanak BTP, kembali lagi di podcast Inspirasi, dan kali ini masih bersama narasumber kita Yosia Yodan, Ketua BPD HIPMI Bengkulu. Dan tadi mungkin sudah disampaikan bahwa salah satu faktor yang membuat Anda termotivasi adalah ketika melihat orang tua menjalankan usahanya. Ini mungkin lebih dikatakan bahwa inspirasi utama Anda adalah orang tua untuk dalam dunia usaha dan bisnis seperti apa? Betul. Jadi sejak kecil ayah selalu ajarkan itu Pak. Jadi yang penting dalam kehidupan kita itu adalah bekerja keras, jujur, dekat dengan pencipta, dan juga harus berbakti pada orang tua Pak. Jadi yang paling saya syukuri juga dalam hidup saya Pak, bangun pagi itu bisa buatkan kopi untuk ibu saya, melihat orang tua saya sehat. Jadi jangan pernah untuk berhenti jadi orang baik juga dalam kehidupan kita Pak. Karena pada waktu kita bekerja keras, kita berbuat baik, saya yakin perbuatan baik kita itu seperti lingkaran yang kembali lagi kepada kita. Dan saya merasakan itu sendiri Pak. Kadang-kala pada waktu kita mungkin butuh support, rupanya tiba-tiba ada support juga dari lingkungan sekitar kita yang memang pernah, mungkin mereka merasakan pernah kita melakukan sesuatu. Padahal saya nggak merasakan pernah berbuat baik kepada mereka, tapi karena tulus ya Pak ya, karena saya selalu berbuat sesuatu itu tulus kepada orang lain. Jadi pada waktu bilang ada yang bilang, aduh ini kita support karena ketua pernah bantu saya. Nah jadi itu mengingatkan saya Pak, ada kata-kata mengenai kebaikan ya Pak. Kebaikan itu bisa kembali lagi kepada kita. Tapi kalau kita berbuat keburukan ya sama, keburukan itu juga akan kembali lagi kepada kita. Dalam dunia usaha tentu ada naik turun, pasang surut gitu kan. Ketika Anda melihat mungkin usaha orang tua sedang down gitu kan, apakah itu mungkin juga membuat Anda down, nggak mau nih jadi pengusaha, kayak gini risikonya gitu kan, atau seperti apa? Kalau saya sendiri sedang dengan challenge Pak. Kalau ada tantangan itu kita harus bedah sama-sama, ini apa sih masalahnya. Karena kesuksesan di perusahaan itu tergantung dua hal. Pertama itu strategi bisnis, yang kedua adalah kemampuan organisasi. Nah, kalau strategi bisnis ini berarti di mana level direksi maupun manajemen itu membuat suatu program Pak. Nah, bagaimana caranya supaya bisa sinkron dengan kemampuan organisasi? Kita harus menempatkan tim kita sesuai dengan passionnya mereka masing-masing Pak, dan berikan job desk
yang khusus untuk tim kita. Jadi dengan ada strategi bisnis, kemampuan organisasi yang baik, mudah-mudahan perusahaan itu bisa sustain, Pak. Bisa establish jangka panjang. Dan saya selalu belajar juga kemarin pada waktu saya berangkat ke China, ke headquarter Alibaba. Di sana ada ditulis We Are Family. Jadi headquarter Alibaba kita tahu e-commerce terbesar di dunia ya Pak ya, 2 besar di dunia. Mereka memperlakukan pegawainya itu seperti keluarga. Nah inilah yang diajarkan dari dulu oleh orang tua saya, bahwa memperlakukan pegawai kita, tim kita itu harus seperti keluarga. Ya seperti keluarga ya kita tetap harus profesional. Tapi mengenai kekeluargaan tadi itu harus melekat juga kepada teman-teman kita di perusahaan. Jadi mereka merasa, oh ini bahwa kami itu punya saham loh di perusahaan, kami punya saham ide, saham hati, di sini tempat kami, keluarga yang kedua di sini, rumah kami yang kedua di sini. Nah kami meng-create seperti itu, bahwa di Yodan Group itu kita ini adalah We Are Family. Di organisasi juga sama, di organisasi ini juga saya selalu sampaikan bahwa kita ini kolaborasi, kita ini satu keluarga, visi misi kita sama. Ya, jadi kalau kita sudah punya visi misi yang sama, ada pepatah katakan the bird with same feather flocks together, Pak ya. Burung yang sejenis akan sama-sama ya, dengan akan berbarengan mereka berkumpul bersama-sama ya. Dan kesuksesan kita juga itu tergantung dari mindset kita. Mindset kita harus positif, Pak. Jadi pagi hari ya kita bangun harus positif. Jangan kita kita merasa berat beban. Wah, itu bisa mempengaruhi juga sehari-hari kita. Jadi pagi hari saya selalu olahraga, kemudian saya beribadah, kemudian ya pikiran kita harus pikiran positif. Karena kalau pikiran kita sudah positif, ya kegiatan kita satu hari itu bisa positif. Tapi kalau kegiatan kita mungkin hari itu pikiran kita negatif, seharian bisa juga negatif. Nah saya selalu memilah itu. Dan sekarang saya sudah merasakan bahwa dengan kita melakukan hal-hal positif dalam kehidupan kita, fokus terhadap tujuan kita, mudah-mudahan hasilnya akan lebih maksimal, Pak. Ya, baik. Anda sendiri berapa bersaudara, dan apakah semuanya menggeluti dunia usaha seperti Anda? Saya 2 bersaudara dengan kakak yang saya cintai, nama kakak Lili Yodan. Jadi sejak kecil saya selalu diajarkan oleh ayah saya bahwa papa mama itu paling sedih kalau kamu berantem sama kakak. Jadi sejak SMA itu saya tidak pernah lagi mungkin berantem, debat apapun yang terlalu Pak, prinsip dan lainnya. Sebelumnya sering? Nah dulu masih SMP masih sering ya, SMP. Waktu SMA sudah bisa berpikir dengan lebih maksimal. Ayah sampaikan seperti itu. Sejak SMA itu saya tidak pernah lagi berdebat dengan kakak. Saya selalu dengan kakak itu saling melengkapi ya, ibarat koin itu 2 sisi yang saling melengkapi, Pak. Kami tidak pernah berdebat mengenai materi ya, tidak pernah kami debatkan itu, Pak. Jadi bagi kami prinsip keluarga itu nomor 1, Pak. Hidup ini yang pertama harus sehat dulu, karena kalau kita sehat kita bisa mensupport keluarga kita, mensupport keluarga kita, memperhatikan keluarga kita. Yang kedua kita bisa beribadah juga ya, karena beribadah itu penting. Dan yang ketiga kita bisa berguna bagi sesama. Anak muda itu harus anak muda mulia, Pak ya. Muda mulia berarti kita punya ilmu, Pak. Ilmu berarti kita belajar terus ya, belajar dengan teman-teman kita. Ini saya ucapkan terima kasih teman-teman saya, keluarga besar IMI Provinsi Bengkulu yang sudah mensupport. Terima kasih ketua-ketuaku sudah hadir di sini. Jadi harus berkolaborasi bersama-sama. Artinya Anda 2 bersaudara dan berkolaborasi dalam Yodan Group ini? Benar. Saya, kakak saya yang saya sayangi, ada kakak ipar saya juga, dan istri saya. Kami selalu saling mensupport satu sama lain. Iya, baik, luar biasa. Dan mungkin orang penasaran juga, ini banyak sekali Yodan Group ini cabangnya gitu kan, ada di kilometer 6,5, ada juga yang sekarang di Pegadaian. Ini sebenarnya unit usaha dari Yodan Group sendiri apa saja? Yodan Group sendiri kita ada perkebunan kelapa sawit ya Pak, kemudian sekolah High School Bengkulu, kemudian di F&B kita punya pabrik roti ya, dan juga pabrik makanan Laven Rice, kemudian craving ya di restonya, termasuk Tukai Azana Style Hotel. Nah nanti di bulan Mei, di akhir Mei ini kita akan launching Craving Coffee di Sukarami dan juga Rumah Craving yang ada di Ciliwung. Sekaligus juga nanti ada pembukaan tanggal 30 Mei ini sekolah High School Bengkulu, tapi grade-nya middle school, SMP High School Bengkulu. Ya, tingkat SMP. SMP, betul. Ya, baik. Untuk yang di Pagar Dewa itu? Ya, betul. Pagar Dewa nanti kita akan launching di maksimal pertengahan tahun 2026, Pak. Itu akan dibangun apa? Di sana hotel, resto, wisata, dan juga beberapa F&B nanti di sana, Pak. Iya. Baik.
Kalau Anda sendiri melihat peluang pengembangan bisnis di Bengkulu ini sebenarnya seperti apa? Ada peluang yang cukup baik saya lihat ya Pak ya. Terutama kalau misalnya nanti dari Bengkulu, tol Bengkulu sampai dengan Palembang bisa terkoneksi, itu akan jauh lebih baik. Tapi memang dengan keadaan sekarang ya kita harus adaptability terus ya. Sekarang ada penyesuaian anggaran ya, kita sebagai pengusaha juga harus cepat adaptability Pak. Ini positioning kita ada di mana nih, harus cepat Pak. Dengan bagaimana kita bisa cepat adaptability dengan punya jaringan. Jadi kalau kita punya teman yang banyak, mungkin pengusaha-pengusaha daerah lain, ya kita bisa tanya, nih gimana sih perkembangan kita sekarang. Nah itu dia, kita harus bangun kredibilitas yang baik sehingga orang-orang juga yakin dengan kita. Nah yang saya syukuri sekarang adalah bagaimana teman-teman dari luar daerah Pak sekarang itu ingin investasi juga ke Bengkulu. Nah sekarang tugas saya adalah membuat pitch deck. Pitch deck itu adalah proposal untuk teman-teman di luar Bengkulu yang bisa menjadi investor Pak untuk masuk ke Bengkulu. Nah kenapa saya senang seperti ini? Karena kalau kita misalnya punya lahan, punya ilmu, dan teman-teman mungkin dari luar ingin investasi ke daerah Bengkulu, saya sangat antusias Pak. Kenapa? Karena memang tupoksi HIPMI seperti itu. Bagaimana kita bisa membantu teman-teman yang ada di daerah, mensupport, saling berkolaborasi sama satu sama lain, dan mengundang investor untuk investasi di tempat kita. Nah, usernya siapa? Usernya putra-putri Provinsi Bengkulu. Mungkin nanti menjadi konsultannya ataupun pembangunannya dan seterusnya. Jadi kita sebagai putra-putri Bengkulu ini sekali lagi harus menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Saya selalu ingat ya kata-kata Pak Bahlil Dahlia, Menteri SDM kita ya, dulu pernah menjabat sebagai Menteri Investasi. Ya tuan rumah itu bagaimana? Ya harus jadi usernya. Ya, putra-putri Bengkulu harus punya skill ya. Skillnya harus belajar terus. Ikutin seminar, ya, datang mungkin ke ibu kota belajar, ya bisa daring juga. Jangan sampai masa-masa muda kita itu ya kita gunakan hal-hal yang tidak maksimal ya. Kalau saya selalu senang kalau kita diskusi itu diskusi yang positif. Tapi kalau diskusi yang lain mungkin yang ya gosip dan lain-lain saya tidak mau. Kecuali gosip orang sukses kita cari ilmunya. Saya mau Pak. Tapi kalau yang lain-lain saya hindari seperti itu. Kenapa? Karena waktu kita ini berharga. Ya kita harus fokus terhadap apa yang ada dalam benak kita, pikiran kita harus kita tuangkan dan kita eksekusi juga. Yang kita berbuat baik ya kepada orang-orang. Dan itu saya yakin mungkin berkahnya tidak ke saya tapi bisa ke anak saya, ya, mungkin ke cucu saya. Saya tidak mengharapkan berkah yang terlalu berlebihan untuk ada kebaikan bagaimana, tidak. Yang penting mungkin anak, mungkin cucu saya nanti generasi kedua, ketiga saya nanti bisa dilihat orang bahwa mereka adalah orang-orang yang baik, Pak. Baik. Baik, terkait dengan usaha yang Anda kelola tadi, ini cukup banyak di Bengkulu. Ini dengan Bengkulu sendiri dengan perkembangannya, kemudian ya kita tahu Bengkulu tingkat perekonomiannya mungkin di bawah daerah lain di Indonesia, termasuk di Sumatera. Kemudian Bengkulu juga daerah tujuan, bukan daerah perlintasan. Sehingga hal ini juga yang selama ini membuat mungkin pengusaha itu sulit untuk mengembangkan usaha mereka di Bengkulu. Ini seperti apa dari Yoga? Kalau kita lihat segi ekonomi ya Pak ya, di Bengkulu sendiri kurang lebih ada 30 pabrik CPO contoh ya Pak ya. Kalau satu pabrik CPO ada 15.000 ton, berarti kurang lebih perputaran satu bulan saja sudah 1 triliun Pak. Jadi sebenarnya cukup besar ya Pak ya. Belum lagi komoditas-komoditas yang lain ya Pak ya, usaha-usaha yang lain. Jadi sebenarnya potensinya cukup besar Pak. Tinggal bagaimana kita meng-create sebuah usaha yang memang unik. Usaha yang unik bagaimana usaha tersebut punya artistrinya. Artistri itu berarti punya kelebihan ya Pak ya. Sebagai contoh, seorang chef itu tidak punya bukunya namanya chef book, tapi cookbook. Semuanya cookbook. Buku resep itu cookbook, tidak ada yang chef book. Kenapa? Karena setiap chef itu punya ingredientnya sendiri Pak. Jadi setiap pengusaha juga punya ingredientnya sendiri, punya artistrinya sendiri. Oh mungkin ini dikenal perusahaan F&B ataupun komoditas dan lain-lain. Nah itu kita harus rebranding, Pak. Harus branding. Bagaimana kita bisa punya branding yang bagus ya dengan apa yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Karena sekarang orang melihatnya juga brandnya, Pak. Ya, kenapa orang senang minum Starbucks ya? Karena orang lihat brandnya, atau minum Kore Coffee, mungkin lihat brandnya. Tapi kita harus buat juga, mungkin putra-putri Bengkulu punya konsep juga ya, coffee shop yang bagus, ya di branding, harus branding ulang. Bagaimana punya artistrinya bagaimana? Mungkin punya ingredient dari Provinsi Bengkulu, mungkin ada barista yang dikenal di situ, ya itu harus dimainkan media sosial. Waktu kita ke China, kita juga belajar, ada ByteDance namanya, itu perusahaan yang mendevelop TikTok ya Pak ya. Di China sendiri tidak ada TikTok Pak, tapi di
Di semua negara hampir ya ada TikTok. Yang kenapa? Nah, mereka di China melihat ini ada aplikasi lain. betul mereka juga tidak menggunakan secara maksimal sebenarnya, apalagi untuk anak-anak mungkin masih remaja, masih di bawah umur itu pemerintah China melarang sebenarnya itu Pak, karena kan ada juga poin-poin negatifnya ya Pak kalau anak terlalu cepat untuk buat TikTok dan lain sebagainya. Nah, saya lihat China kenapa inovasi teknologinya sangat berkembang? Karena dari kemauannya Pak. Keberuntungan itu apa sih Pak? Keberuntungan itu adalah kesempatan dan juga kemampuan kita Pak. Jadi pada waktu kita ada kesempatan dan juga kita ada kemauan ya Pak, ya itu mudah-mudahan Pak, kemauan dan kemampuan kita itu mudah-mudahan membuat kita menjadi orang yang beruntung. Jadi bagaimana kita bisa punya kemampuan ya dengan belajar tadi ya Pak, ya kita sering studi banding, kita sering belajar dengan teman-teman, kita harus sering tanya. Dengan demikian lingkungan itu adalah yang akan membentuk kita Pak. Ya. Baik, luar biasa, ini banyak sekali, daging semua isinya ini. Ilmu dari Bung Yusyayodan. Nah, baik sanak BTP, kita masih akan gali berbagai hal dari Bung Yusyayodan nanti, namun kita akan kembali sesaat lagi. Baik, sanak BTP, kembali lagi dalam podcast Inspirasi bersama saya Edwin Saputra dan narasumber saya spesial hari ini Bung Yusyayodan, Ketua HIPMI Provinsi Bengkulu. Nah, mungkin kita lebih membahas di segmen ini bagaimana support dari keluarga sendiri bagi seorang Yusyayodan dalam dunia bisnis dan usaha ini. Siapa yang paling memberikan support bagi Anda untuk menjalankan berbagai bisnis dan usaha yang sedang Anda tekuni saat ini? Keluarga saya semua mensupport Pak ya, terutama ayah saya, ibu saya, istri, kakak saya selalu mensupport. Karena seperti kita ketahui, ayah Anda juga seorang politisi. Apakah dia mungkin tidak mengarahkan Anda jadi politisi aja? Ayah selalu sampaikan apa yang menjadi pilihan hidup saya itu dijalanin Pak. Ya. Jadi tidak pernah kamu harus begini, kamu harus begini, tidak pernah. Jadi apa yang kita nyaman, saya nyaman, itu ayah selalu sampaikan, kamu jalanin aja sehari-hari. Diberikan keleluasaan penuh? Iya, keleluasaan penuh Pak. Dan Anda tapi sering sharing ya Pak ya, sering dengan ayah, gimana kau seperti ini Pak, gimana saya selalu sharing pada ayah saya. Saya selalu yakin waktu kita memuliakan orang tua kita Pak, ayah ibu kita sedang memuliakan Yang Maha Kuasa. Dan itu yang saya selalu pegang Pak. Jadi untuk teman-teman juga ya, untuk di Badan Pengurus Daerah dan juga seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, anak-anak muda, kalau masih punya orang tua harus dicintai, harus disayangi, harus berikan waktu kepada orang tua kita. Dari istri? Ya, istri sangat support Pak, istri sangat support, sangat support. Dan seperti apa, mungkin support seperti apa yang diberikan sehingga menjadi energi yang setiap hari? Betul. Jadi kami saling melengkapi Pak. Kalau di keluarga itu saya memang bidang lebih ke development, research development, kemudian operasional. Nah, nanti di backup juga Pak. Istri saya juga bisa buat konsep-konsep, kakak saya juga bisa buat konsep-konsep. Jadi kami sering sharing. Kami sering sharing, sering diskusi. Karena ada pengalaman juga ya Pak. Ya ini ada penelitian bahwa generasi kedua itu tingkat kesuksesannya hanya 30%. Dari generasi pertama ya Pak ya. Misalnya generasi pertama sukses untuk menjalankan satu bisnis, penelitian kedua itu hanya 30%, penelitian ketiga hanya 5%. Nah, saya tidak mau Pak, di generasi saya nanti Pak, generasi kedua saya ini Pak ya, saya harus membuat usaha saya yang ada sekarang ya jangan sampai jadi bermasalah, harus solid saya itu dalam satu keluarga. Sebenarnya tidak mau 30% itu harus lebih. 30% itu ini ya Pak, bisa menjalani, meneruskan Pak. Jadi penelitian berikutnya yang generasi ketiga itu hanya 5% Pak yang bisa meneruskan generasi pertama. Makanya saya punya bonding dengan anak saya Pak. Saya selalu kalau pulang ngobrol sama anak saya, anak pertama, anak kedua, sehingga mereka punya bonding. Suatu saat pada waktu mereka mungkin nanti kuliah, mungkin di luar kota, saya bisa komunikasi tetap dengan mereka. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan dunia kita, tapi kita lupa juga dengan anak-anak kita yang bisa meneruskan usaha kita. Jadi bonding itu tetap saya jaga dengan anak-anak saya. Jadi kalau pulang ke rumah, anak saya itu yang pertama
tidur di kiri saya, lengan saya, yang kanan satu lagi di kanan saya Pak. Sambil saya ajak ngobrol-ngobrol. Kalau pagi saya usahakan seminggu 3 kali itu mengantar anak saya sekolah. Karena bonding itu penting Pak, supaya nanti pada waktu saya ingin mungkin mendrive hal-hal positif, mereka bisa menerima. Tapi kalau saya mungkin terlalu jaraknya terlalu jauh karena saya terlalu sibuk, susah untuk mendrive ya Pak ya. 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 Ini juga yang ingin saya tanyakan, bagaimana Anda mengatur waktu untuk keluarga, kemudian untuk bisnis, untuk organisasi HIPMI sendiri? Ada prioritas Pak dalam hidup. Jadi walaupun misalnya sehari ada schedule 30 atau 20, kita buat schedule yang prioritas mana Pak. Misalnya jam 7 pagi ya saya harus olahraga dulu Pak, itu prioritas saya. Nanti sudah jam setengah 8, ya betul. Saya buat kopi untuk ibu saya, beribadah, nanti jam 8 saya mulai untuk bekerja sampai dengan sore Pak. Tapi kalau sudah malam di atas jam 9 saya biasanya sudah fokus dengan anak-anak saya Pak, anak istri dan juga keluarga saya. Kalau hari Minggu juga saya gunakan waktu saya untuk ibadah, punya waktu dengan keluarga juga. Jadi dengan demikian saya bisa membagi waktu saya Pak dengan maksimal ya, terutama untuk organisasi profesi, karena ini juga tanggung jawab bagi saya. Menjadi ketua umum itu bukan suatu hal bagaimana orang bisa menghargai saya, tidak, untuk menghormati tidak, tapi justru ini adalah suatu amanah bisa bermanfaat bagi organisasinya, bagaimana kami bisa bekerja keras untuk Provinsi Bengkulu. Jadi ini satu amanah Pak, bukan untuk dihargai orang, dihormati orang, tidak. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Hidup itu yang paling penting adalah kita tulus menjalankannya, dan kalau kita tulus gunakan dengan hati kita, mudah-mudahan banyak hal-hal positif yang kita rasakan kehidupan kita. Baik. Selain keluarga, siapa mungkin yang menjadi sosok inspirasi bagi Anda dalam dunia bisnis dan usaha? Selain keluarga saya Pak ya, ada banyak sebenarnya Pak. Salah satunya Pak Arman Hartono. Pak Arman Hartono itu adalah pendiri juga ya dari Bank Sentral Asia. Dulu saya pernah 3 hari sama-sama dengan beliau di Semarang. Jadi saya banyak belajar gimana Bank Sentral Asia, kemudian Grup Jarum bisa memanage perusahaan sebesar itu, kemudian bisa establish sampai hari ini. Rupanya ada, iya betul. Rupanya ada kultur-kultur yang harus kita pelajari Pak dari perusahaan-perusahaan besar. Kalau perusahaan BCA punya konsep orang Jepang ya Pak ya, Kaizen, Continuous Improvement. Tapi rupanya Jepang ini juga sudah kalah dengan China. Kenapa China bisa maju cepat? Rupanya karena inovasi dan teknologi, dan mereka fokus Pak. Fokus dengan pengembangan teknologi, fokus dengan inovasi. Dan yang luar biasa, kemarin waktu saya berangkat ke China, saya belajar di Shenzhen dan juga Guangzhou, bagaimana mereka melihat talenta di perusahaan kita Pak. Bukan dari skill sama knowledge-nya, tapi dilihat dari attitude-nya Pak. Jadi pada waktu kita mau jaring tim kita, pegawai kita, yang dilihat itu pertama adalah attitude-nya. Ya, karena kalau attitude-nya sudah bagus, mereka bisa belajar skill-nya, bisa belajar knowledge-nya, pengetahuan, mereka bisa belajar. Tapi kalau attitude-nya sudah jelek ya Pak, ini susah, akan rusak ke bawahnya. Jadi contoh, mungkin kita pernah membantu teman kita ya, tiba-tiba teman kita gigit kita, nah itu mungkin ya. Tapi kalau teman kita yang menjaga, Indonesianya adab dulu baru ilmu. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang memang mensupport kita, itu harus dijaga Pak, dijaga dengan baik. Jangan pernah kita mengecewakan teman kita. Kalau kita sudah diberikan kepercayaan, amanat dari teman kita, ya kita jaga dengan baik Pak. Karena pada waktu orang sudah percaya dengan kita, ya kita harus jaga mereka Pak. Dan orang sudah percaya itu kan butuh apa ya Pak, trust yang maksimal ya Pak ya. Dan kita sebagai teman bukan hanya sekadar hari ini kita berteman, tapi 10, 20, 30 tahun sampai generasi penerus kita harus menjadi sahabat Pak. Baik. Seperti yang mungkin Anda sampaikan tadi, Anda bersama-sama dengan dari pihak BCA-nya belajar seperti itu. Kalau saya melihat profil Anda, sekilas tentang profil Anda, bahwa Anda sepertinya tidak berhenti untuk terus belajar dan belajar, karena saya melihat cukup banyak seminar, kemudian pelatihan yang Anda ikuti, sehingga membentuk karakter Anda sebagai sosok pengusaha. Bagaimana pentingnya pendidikan di luar bagi Anda, terutama bagi seorang pengusaha? Yang penting kita mau terus bertumbuh ya Pak ya, bertumbuh dan
belajar itu tidak ada kata terlambat berapapun umur kita dan tidak ada kata selesai. Ya mohon maaf Pak, H-1 kita meninggal kita masih belajar. Jadi kita terus belajar improvement, belajar dengan siapa saja, dengan lingkungan kita belajar sifat teman-teman kita, kemudian belajar juga ilmu-ilmu lain. Dan sekarang sudah zaman teknologi ya harus terus melihat hal positif ya Pak ya. Ini belum lama saya belajar dengan Pak Helmi Yahya, dengan Pak Tonte Yahya, merupakan mentor saya juga ya Pak ya. Bagaimana pengusaha-pengusaha bisa naik kelas itu ya dari mindsetnya gimana, mereka bisa berpikir positif ya, out of the box, kemudian cari lingkungan yang memang benar-benar mensupport, karena kalau lingkungannya tidak mensupport akan sulit juga untuk bertumbuh. Jadi kita harus bantu plotting juga ya, teman-teman yang mau maju, mau semangat, kita berkumpul dengan orang-orang yang mau maju, teman-teman yang mungkin lebih sukses ya. Jadi kita harus seperti itu. Nah ini kebetulan tanggal 31 Mei nanti Pak Helmi Yahya akan datang Pak ke Provinsi Bengkulu. Kebetulan kita akan launching 3 brand usaha kita, yaitu Rumah Crafting. Rumah Crafting ini kolaborasi istri saya Pak, istri saya dengan dengan teman-teman baiknya. Jadi mereka bertiga, karena sekarang memang sudah zamannya kolaborasi. Dan saya memang lihat ini memang usaha pertama yang kolaborasi langsung bertiga Pak, usaha pertama Yodan Group. Dan saya memang lihat impact yang nyata positifnya Pak, karena bisa saling melengkapi. Saya lihat bagaimana ide-ide teman-temannya istri saya ini juga sangat positif dan bisa membuat sebuah brand yang mungkin nanti kita akan launching dalam waktu dekat. Crafting Bengkulu itu isinya apa? Kalau Crafting Coffee itu sejarahnya begini Pak. Kita lihat ada brand-brand nasional yang masuk ya Pak ke Bengkulu. Jadi saya merasa bahwa sebagai putra daerah bahkan internasional masuk ke Bengkulu sekarang. Internasional, nasional masuk. Jadi saya melihat bahwa kita sebagai putra daerah Bengkulu juga harus buat brand Pak, buat brand yang positif, dan kita harus jangan sampai kalah dengan brand-brand lain Pak di luar ya, dari mungkin nasional, internasional, jangan sampai kalah. Nah nanti Crafting Coffee punya artistrinya, kopinya asli dari Bengkulu, dari Rejang Lebong, kemudian gula arennya dari Bengkulu Selatan, kemudian tebunya dari kebun kita sendiri, kelapanya juga dari kelapa kita sendiri. Jadi memang kita create kalamansinya juga dari Provinsi Bengkulu. Kita buat nanti artistrinya di sana. Dan ini kemungkinan besar tahun depan kita akan launching juga di Jakarta Pak. Kita sudah buat pitch deck-nya, ada beberapa investor yang sudah mau. Kita akan buat di Terminal 3 rencananya, kemudian di BSD City dan juga Jakarta Barat. Mungkin juga di Jakarta Selatan. Jadi ada teman-teman juga dari Badan Pengurus Pusat HIPMI yang ingin berkolaborasi. Nah, kita sangat bersyukur Pak karena dipercaya oleh teman-teman, dan mudah-mudahan ini bisa juga go nasional. Jadi brand Bengkulu juga bisa naik ke nasional ya Pak ya. Itu yang kita harapkan sama-sama. Baik, luar biasa. Nanti mungkin kita di segmen ini, nanti di segmen terakhir kita akan lebih kepada bagaimana Anda memberikan motivasi kepada pengusaha-pengusaha muda Bengkulu dalam dunia bisnis dan usaha. Namun kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, Sanak BTV kembali dalam podcast Inspirasi, dan kita tiba di segmen akhir bersama narasumber kita hari ini, Bung Yusya Yodan, Ketua HIPMI Provinsi Bengkulu. Dan mungkin bisa disampaikan ini Bung, apa modal utama bagi seorang pengusaha itu untuk bisa dikatakan sukses? Modal utama yang harus dimiliki seorang pengusaha. Terima kasih Bang Edwin ya. Pertama attitude kita ya Pak. Jadi harus bangun kredibilitas yang bagus. Kalau kita sudah dipercaya ya kita harus jaga komitmen itu. Pada waktu kita sudah dipercaya kita bisa jaga komitmen, ya kita harus nambah skill kita. Nambah skill ya di mana? Bagaimana cara nambah skill? Ada banyak sekali ya, kita bisa belajar sekarang dengan siapapun kita bisa belajar. Mungkin kita bisa ikutin webinar, ikutin seminar, ataupun langsung on the spot kita belajar dengan teman-teman kita. Nah itu kita harus improve terus diri kita Pak, dan harus punya jaringan ya Pak ya. Dengan punya jaringan, kalau di Bengkulu kita punya Badan Pengurus Daerah ya Pak ya, HIPMI Provinsi Bengkulu, ya bisa juga sharing-sharing dengan teman-teman
pengusaha. Mungkin kalau misalnya kita keluar kota ya kita juga cari jaringan itu Pak. Biasa kan ada business matching ya, setiap ada seminar ya kita harus berani juga untuk bertanya, ya kenalan, kita buat card name, tanya-tanya. Dengan kita sering bertanya, kita mencari inspirasi itu kan bantu kita untuk berkembang. Tapi kalau kita pasif saja ya akan sulit ya untuk berkembang. Sekarang zamannya memang sudah jemput bola. Bahkan negara yang sebesar China ya, sekarang sudah menjadi perdagangan terbesar di dunia, itu sekarang jemput bola Pak, cari marketnya ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Dan konglomerat mohon maaf ya di Indonesia Pak itu sudah berkolaborasi juga Pak dengan pengusaha-pengusaha di Cina. Kenapa? Karena memang sudah zamannya kolaborasi. Nah kita yang ada di Bengkulu juga sama, harus berkolaborasi teman-teman, berkolaborasi, diskusi. Sekarang bisnis banyak Pak, ada B2B, ada B2C, ada business to business, ada business to customer. Mungkin kita bisa ambil barang mungkin yang memang murah yang bisa kita develop di sini, atau mungkin buat suatu bisnis unit yang lain. Ada banyak sekali sebenarnya Pak. Yang penting kita mau pemikiran kita out of the box, jaga kredibilitas, belajar terus, dan bangunlah jaringan itu dengan baik Pak. Dan pada waktu kita sudah dipercaya, kita harus bekerja dengan hati Pak. Pada waktu teman kita mungkin percaya kepada kita, contoh misalnya ada satu perusahaan, biasa ada salah satu investor yang akan menjadi pelaksananya Pak, lebih aktif. Nah, menjadi pelaksana itu kan juga banyak godaan. Bagaimana harus cepat balik modal, ya kan Pak? Ya, jadi memang harus dijaga benar-benar Pak. Jangan sampai kita mengecewakan. Kalau kita satu yang dikecewakan, ya mungkin berikutnya orang juga akan kecewa sama kita. Nah, itu yang harus kita jaga sama-sama. Dan jangan lupa untuk terus tadi ya Pak, menambah skill kita. Tadi ya, sekali lagi, the bird with same feather flocks together. Teman-teman yang mau sama-sama maju, ya kita harus sama-sama perkuat di situ Pak. Di Bengkulu sendiri bagaimana Anda melihat motivasi generasi muda untuk menjadi seorang pengusaha atau berbisnis? Ya, HIPMI sendiri kan ada slogannya Pak ya, pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Jadi kita berjuang terus Pak. Kita berjuang untuk menjadi pengusaha, berjuang untuk bisa sampai hari ini, establish sampai hari ini, ya harus kolaborasi. Dan saya yakin dengan putra-putri Provinsi Bengkulu yang luar biasa, mereka punya potensi yang luar biasa Pak. Saya lahir besar di sini, saya putra daerah di sini, saya bangga menjadi putra daerah di sini. Dan suatu kehormatan bersama-sama dengan Badan Pengurus Daerah, Badan Pengurus Cabang, dan seluruh putra-putri Provinsi Bengkulu, kita bisa saling berkolaborasi sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan ke depan, ya, dengan kita punya mimpi, dengan kita punya passion dalam kehidupan kita, itu bisa membantu kehidupan kita lebih berkualitas. Ya. Sekarang HIPMI itu nasibnya ada di tangan Anda. HIPMI Bengkulu khususnya di periode ini. Ini apa target besar Anda untuk HIPMI sendiri? Kalau mungkin nasibnya di tangan saya tidak ya Pak ya, karena kepengurusan ini saya selalu mengutamakan kekeluargaan. Betul. Jadi ada sekretaris umumnya, ada bendahara umum, betul. Kemudian ada wakil ketua umum, ada ketua bidang Pak yang juga hadir pada hari ini. Kemudian ada wakil sekretaris umum, wakil bendahara umum. Kami berkolaborasi bersama-sama. Karena sekarang bukan zamannya one man show Pak, tapi sekarang bagaimana kita membangun ekosistem, kita membangun kolaborasi grup. Jadi setiap rapat dalam badan pengurus lengkap ya kita selalu tanyakan idenya apa yang mau diberikan masukan-masukan, sehingga pada waktu berkolaborasi itu mencapai hasil yang lebih maksimal. Dan saya sangat yakin dengan kepengurusan kami yang mungkin tinggal 2,5 tahun lebih ya, karena HIPMI hanya 3 tahun ya Pak ya. Kami ingin percepatan, ya, ingin sama-sama bisa bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Bengkulu. Ya, mungkin ada target-target khusus dari program HIPMI sendiri. Kemarin kita baru launching HIPMI Center Pak. Jadi nanti bulan depan kita akan launching kembali UMKM di lantai dasar. Itu nanti konsepnya juga kita akan bantu UMKM yang ada di Bengkulu Pak. Kita akan launching di akhir bulan April. Kemudian nanti di bulan Mei kita juga akan kolaborasi dengan Pak Helmi Yahya yang akan datang ke Bengkulu. Nanti akan memberikan insight-insight, ada business matching, kemudian juga kolaborasi mengenai bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita punya mindset yang positif, bagaimana membangun karakter, karena itu sangat penting. Karena Warren Buffett sendiri Pak itu salah satu investor di Amerika ya Pak ya. Warren Buffett itu mengatakan bahwa komunikasi itu sangat penting Pak, community branding itu sangat penting. Jadi teman-teman juga harus punya seperti itu. Bagaimana membuat proposal yang menarik bagi investor. Nah, nanti juga akan diajarkan oleh Pak Helmi Yahya. Bagaimana pada waktu kita membuat sebuah proposal, ada pitch deck. Nah, itu bisa membuat orang, wah ini setuju nih. Nah, ada seperti itu ya Pak ya. Karena kalau misalnya kita buat proposalnya tidak maksimal, juga orang lihat, aduh, kayaknya ini orang nggak serius nih. Tapi kalau kita buat maksimal, memang kita skill kita di sana, orang akan percaya dengan kita.
Yang penting tadi ya kita bangun kredibilitas kita yang baik. Ya, apakah ini bagian dari bagaimana upaya HIPMI untuk membentuk atau mencetak pengusaha-pengusaha muda di Bengkulu? Iya, tentu Pak. Jadi memang khusus Pak Helmi Yahya datang nanti tanggal 31 Mei, itu 30 Mei memang menghadiri grand opening unit distrik Yodat, 31 Mei itu khusus nanti 3 jam sampai dengan 4 jam itu untuk badan pengurus daerah dan juga badan pengurus cabang. Jadi kita memang berikan waktu itu untuk teman-teman agar bisa berkolaborasi di sana. Nanti mungkin ada grup sama-sama dengan Pak Helmi Yahya, biasanya seperti itu Pak, ada grup, kita bisa berdiskusi sama-sama di sana. Ya, baik. Salah satu mungkin yang diharapkan adalah peran HIPMI dalam pembangunan daerah. Ini yang selalu mungkin digaungkan terutama oleh pemerintah daerah. Ini seperti apa ke depan? HIPMI kan mitra strategis ya Pak ya, dari pemerintah baik provinsi, kemudian kota, semua kabupaten. Jadi kami berharap apapun program dari pemerintah, terutama dari Pak Presiden Prabowo, Pak Gibran, ya kita harus support Pak. Ya. Contoh nanti ada makan bergizi gratis. Kenapa sih ada makan bergizi gratis? Sebenarnya di negara-negara yang sudah maju itu sudah dilaksanakan. Contoh di Tiongkok itu sudah dilaksanakan Pak. Pagi ada makan, siang ada makan. Kenapa ada program makan gizi gratis? Karena itu bisa meningkatkan mutu kualitas kehidupan putra-putri Pak di Indonesia. Orang yang memiliki gizi yang cukup, yang bagus, daya ingatnya, konsentrasinya maksimal, sehingga itu akan membuat kehidupan kelak ya lebih maksimal Pak dalam bekerja, kemudian waktu kuliah, waktu penjurusan dan seterusnya, mungkin menjadi wirausaha itu sangat impactnya sangat luar biasa positif. Jadi kita harus mendukung Pak program-program dari pusat seperti makan bergizi gratis dan masih banyak program-program lainnya. Itu adalah program-program yang positif yang harus kita dukung juga di sini Pak. Yeah. Jadi jangan sampai kita lihat ada program, kita kritisi terus ya. Tapi lihat ini kenapa ada program seperti ini. Bagaimana coba kita lihat negara maju. Jadi kita berbicara itu by data, by big data Pak. Jangan cuman asal semau gue gitu ya Pak ya. Padahal ini positif tapi udahlah gue nggak suka begini, orang nggak suka. Padahal ada hal-hal yang sangat baik ya di balik itu yang kita mungkin tidak tahu. Nah kita harus cari Pak. Jadi kita bukan sekadar lateral thinking tapi critical thinking juga perlu. Ataupun critical thinking ya lateral thinkingnya juga harus kita pakai. Jadi harus balance cara kita berpikir itu. Baik, di segmen akhir ini mungkin apa hal yang mungkin Anda ingin sampaikan kepada terutama pengusaha-pengusaha muda Bengkulu terkait di dalam dunia bisnis dan usaha ini? Untuk teman-teman di Provinsi Bengkulu, saudara-saudaraku semua, suatu kehormatan bisa menjadi bagian dari putra-putri Provinsi Bengkulu di daerah yang kita cintai ini. Teman-teman semua harus selalu semangat ya, karena kesuksesan kita itu dari mindset kita. Kalau kita mau berpikir positif, semangat, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita hari ini, besok, ya mungkin 1 bulan ke depan, 1 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi berpikirlah hal-hal yang positif dalam kehidupan kita dan jangan pernah berhenti menjadi orang baik ya, karena pada waktu kita berbuat baik, sekali lagi lingkarannya akan kembali kepada kita. Percayalah hal tersebut. Dan jangan pernah berhenti juga untuk bekerja keras ya, karena hidup ini yang paling penting kita bisa sehat. Ya, jadi harus olahraga ya, setiap hari olahraga, makan yang bergizi, ya tidur juga cukup, ya mungkin malam ya, jangan larut malam kita tidur, sehingga pada waktu kita sehat kita bisa memperhatikan keluarga kita yang pertama. Yang kedua, setelah kita bisa memperhatikan keluarga kita bisa beribadah. Ya, apapun keyakinan kita bisa beribadah, dan yang ketiga kita bisa berguna bagi sesama. Dan hidup itu ada prioritas. Jangan pernah kita sampai capek sekali, karena kita bisa memilih prioritas kita. Misalnya jadwal kita cukup padat, ya tinggal pilih saja ya jadwal mana yang mau kita laksanakan hari ini. Dan saya yakin teman-teman semua putra-putri Provinsi Bengkulu dengan kita punya mindset yang positif tadi, semangat tadi, kita bisa jadi tuan rumah di daerah kita sendiri, di Provinsi Bengkulu yang kita cintai. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih Bung Yosia Yodan yang sudah menjadi narasumber kita di podcast Inspirasi untuk episode kali ini. Dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dan kita cukup mengetahui, tahu juga ternyata Bung Yosia ini dari kecil sudah di Bengkulu, kemudian ya sama seperti anak-anak biasa, mungkin hobinya olahraga, kemudian
tidak begitu menonjol dalam dunia pendidikan, prestasi nggak juara satu terus gitu kan, tapi tetap bisa menjadi seorang pengusaha sukses gitu ya. Iya, baik. Demikian Sanak BTP podcast inspirasi kita episode kali ini. Saya Edwin Saputra beserta kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih banyak ya. Kita dulu kita.